Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di my channel Cara Gue. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share kepada yang lainnya. Oke guys? Nah, jadi gue akan berdiskusi mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi waktu yang istimewa dan dinantikan umat muslim di 10 malam terakhir Ramadan. Lailatul Qadar begitu istimewa karena Allah berfirman bahwa malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat berbondong-bondong turun dari surga ke bumi. Kenapa malaikat bersedia turun dari tempat yang mulia, yaitu surga ke bumi? Karena ada hamba Allah yang sangat mulia yang Allah istimewakan pada malam itu, yaitu hamba yang menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran. Disebutkan Lailatul Qadar adalah karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang kualitasnya mengalahkan kualitas dan kuantitas ribuan tahun. Tidak ada orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya dengan iman dan muhasabah. Dan jika telah mendapatkannya, maka berkah yang sangat besar dan melimpah. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril dan para malaikat diturunkan untuk menyebarkan rahmat dan segala doa dikabulkan. Tahukah kita apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah surat yang sangat mulia, surat Al-Qadar, yang menjelaskan sekaligus tentang kemuliaan malam tersebut. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Dalam satu surat ini, penjelasan yang sangat ringkas tentang Lailatul Qadar yang diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar adalah dua kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya pada malam hari dan menunjukkan ada keutamaan secara khusus tentang malam tersebut, sebagaimana Allah terangkan dalam beberapa ayat. Dan di antara malam, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap ini selesai sholat. Adapun malam Lailatul Qadar, para ulama menjelaskan bahwa memiliki dua makna yang penting. Yang pertama bermakna kemuliaan dan yang kedua bermakna penetapan. Dikatakan kemuliaan karena memang malam itu adalah malam kemuliaan. Di antara kemuliaan malam itu adalah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan di antara kemuliaan malam itu adalah Allah menetapkan takdir-takdir para malaikat sibuk mencatat takdir-takdir setahun yang akan datang. Dan malam itu sangat mulia. Para malaikat turun ke bumi sehingga bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan turunnya malaikat ke bumi menunjukkan banyaknya keberkahan-keberkahan, banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena turunnya malaikat Allah datang dengan membawa barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam itu menunjukkan kemuliaannya, dikatakan malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang penuh dengan keselamatan. Karena
di malam itulah banyak kaum muslimin yang berbuat baik. Banyak dari hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Dan juga dikatakan malam keselamatan, yakni para setan kesulitan untuk melakukan keburukan, untuk melangsungkan kejahatan. Sehingga malam itu adalah malam keselamatan. Selamat dari kejahatan para setan dan selamat dari berbagai macam kesulitan. Karena para hamba Allah yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak dibebaskan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Malam Lailatul Qadar termasuk sesuatu yang dirahasiakan. Maka para ulama pula menjelaskan kepada kita bahwa ada dua faedah besar dengan dirahasiakannya keberadaan malam Lailatul Qadar. Pertama, faedahnya adalah dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan kaum muslimin. Karena orang yang mereka mencari malam Lailatul Qadar dan dia tidak tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka dia akan bersungguh-sungguh, bahkan dia anggap setiap malam itulah malam Lailatul Qadar. Khususnya setiap malam dia selalu berusaha untuk benar-benar serius, benar-benar mencari dan menghidupkan malam tersebut. Kedua, sebagai ujian. Siapa di antara para hamba yang mereka yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dan siapa yang mereka pemalas? Nah, bagaimana seandainya seorang wanita muslimah haid, apakah dia bisa mencari kebaikan Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan tetap bisa, yaitu dengan cara dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak wirid-wirid, tasbih, tahlil, dan sebagian. Untuk mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan, sekaligus untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, membaca Al-Quran sembari beritikaf di masjid. Itikaf sendiri adalah momen di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sholat malam. Setelah sholat tarawih dan tadarusan, kita bisa tidur terlebih dahulu. Lalu saat tengah malam atau menjelang sahur, kita bangun untuk menunaikan sholat malam dengan menunaikan ibadah sholat malam itu. Maka peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar juga akan meningkat. Dan yang ketiga, memperbanyak doa agar mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita harus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan sunnah dan berharap bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang apabila seorang diharamkan mendapatkannya, malam itu sungguh dia telah celaka dan telah rugi besar. Nah guys, itu dia diskusi gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan juga saya. Dan jangan lupa ya video ini untuk di like, comment, subscribe, and share kepada yang lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.